Perang Armageddon sebagai bagian akhir dari tanda-tanda kecil kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah senang hati bila kalian ikut serta menyupport kami dengan subscribe channel ini. Semoga menambah amal jariah kalian. Syukron. Peperangan Armageddon adalah peristiwa pertama sebagai permulaan dari serentetan huru-hara di akhir zaman. Pertempuran ini adalah perang penghancuran dan nuklir yang akan memusnahkan sebagian besar senjata-senjata strategis dunia. Apa itu Perang Armageddon? Armageddon adalah kata-kata yang berasal dari bahasa Ibrani yang terdiri dari dua kata yaitu, Ar, yang berarti gunung atau bukit, dan Mageddo, adalah nama dari sebuah lembah di Palestina, yang mana lembah ini merupakan medan pertempuran yang akan datang tersebut, yang akan membentang dari Mageddo di utara sampai ke Edom di selatan yang berjarak sekitar 200 mil dan sampai ke Laut Putih di barat dan ke Bukit Moab di timur yang berjarak 100 mil. Para ahli militer khususnya ahli perang tempo dulu memandang bahwa kawasan ini merupakan sebuah tempat yang strategis, di mana setiap panglima yang berhasil menguasai kawasan ini, maka ia akan dengan mudah mematahkan setiap perlawanan musuh. Kata Armageddon adalah sebuah istilah yang sudah dikenal bagi para ahli kitab, yang dapat ditemui dalam kitab-kitab suci mereka. Yang dimaksud ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani saja. Bagaimanakah hukumnya menggunakan istilah atau keterangan-keterangan dari para ahli kitab? Rasulullah telah bersabda, "Sampaikanlah ajaran-ajaranku walaupun itu hanya satu ayat, dan berbicaralah dari ajaran Bani Israel, Yahudi, di mana tidak ada halangan bagi kalian." Hadis riwayat Bukhari. Dan di lain hadits Rasulullah bersabda, "Apabila ada ahli kitab yang berbicara tentang agama maka janganlah langsung kamu benarkan dan jangan pula langsung kamu dustakan." Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Wahyu Revelation, pasal 16 ayat 16 dikatakan, "Dan ruh-ruh setan mengumpulkan sekalian tentara dunia di sebuah tempat bernama Armageddon." Injil, halaman 388, penerbit Daar ATS Sakafah, Mesir. Jimmy Suggest pernah berkata, "Aku berkeinginan agar aku dapat mengatakan bahwa kita akan mencapai perdamaian. Akan tetapi aku percaya bahwa perang Armageddon akan datang. Sesungguhnya Armageddon akan datang dan berkecamuk di lembah Mageddo. Ia akan datang. Mereka bisa saja menandatangani perjanjian-perjanjian perdamaian yang mereka inginkan. Namun, sesungguhnya hal itu tak akan merealisasikan apapun. Sebab, bagaimanapun juga hari-hari hitam itu akan datang. Kitab janji yang benar dan janji yang dusta." Perkataan-perkataan di atas merupakan suatu keanehan dari ahli kitab yang menunjukkan betapa besar kepercayaan mereka akan peperangan Armageddon dan dekatnya kedatangan perang tersebut. Memang aneh, pada saat kita mengetahui perkataan-perkataan ahli kitab, maka telah banyak dan datang secara bertubi-tubi peristiwa yang menguatkan perihal akan terjadinya perang Armageddon. Dan bahwa ia adalah realita yang tak dapat dipungkiri lagi. Sebab, kita menemukan banyak orang dari kaum muslimin yang tidak mengerti apa itu Armageddon. Dan apa-apa yang dimaksud dengan kata yang berbahaya ini, dalam hal Armageddon sebagai istilah kamus ahli kitab. Kita tidaklah memaksudkan kalimat Armageddon sebagai suatu kata atau istilah saja, akan tetapi sebagai suatu pengertian dan isyarat. Karena, ia adalah sebuah kata yang mempunyai arti cukup banyak. Sebagian pemikir-pemikir Islam telah mulai memperhatikan masalah pertempuran ini dan penekanannya bahwa Perang Armageddon adalah perang persekutuan internasional, di mana kaum muslimin dan kaum Rum, Eropa dan Amerika, tidak diragukan lagi akan menyatu menjadi satu blok. Kemudian mereka akan melawan suatu musuh yang berserikat, yang mana mereka itu belum kita ketahui. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, suatu musuh di belakang mereka. Walaupun realita modern menunjukkan bahwa blok musuh kita tersebut adalah blok timur komunis atau Syiah, kemenangan akan berada di tangan kita. Adapun tentang orang-orang Yahudi, maka rujukan kita tidak ada hal-hal yang menunjukkan peranan mereka dalam perang dunia ini. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa mereka ikut terjun dalam pertempuran ini. Dan bahkan merekalah yang mengobarkan api peperangan ini. Hingga 2/3 jumlah Yahudi akan musnah dalam pertempuran dimaksud. Nah, kemana kaum Yahudi yang tersisa? Adapun 1/3 jumlah mereka yang lain, maka mereka tersebut akan ditumpas oleh kaum muslimin pada zaman Imam Mahdi, tepatnya setelah turunnya Isa Al-Masih putra Maryam. Allahu a'lam.
Melihat perkembangan terakhir ini, Juli 2004, bahwa resolusi PBB menganggap tembok pemisah yang dibangun Yahudi tidak sah dan harus dihancurkan. Resolusi yang diajukan Palestina ini didukung oleh Uni Eropa dan juga oleh sekitar 140 negara lain, sementara resolusi ini ditentang oleh hanya 5 negara termasuk Yahudi dan Amerika. Akankah perang Armageddon melibatkan dua kubu ini? Kita lihat nanti. Rasulullah bersabda, kalian akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan aman. Lalu kalian akan berperang bersama mereka melawan suatu musuh dari belakang mereka. Hadits di atas dengan jelas menerangkan bahwa di sana ada dua peperangan yang akan terjadi, yaitu, 1. Perang Dunia Armageddon, di mana peperangan ini telah diketahui akan terjadi oleh semua pihak. 2. Perang yang dalam hadits disebutkan sebagai peperangan terbesar Al-Malhamah Al-Kubra. Perang ini tidak diketahui kecuali oleh sebagian orang. Sementara pihak-pihak yang berperang dalam pertempuran ini adalah pihak kaum muslimin menghadapi pihak Rum, setelah terjadinya perang Armageddon, di mana pihak Rum telah berkhianat terhadap kita dalam perang tersebut. Peperangan Armageddon adalah peristiwa pertama sebagai permulaan dari serentetan huru-hara di akhir zaman. Pertempuran ini adalah perang penghancuran dan nuklir yang akan memusnahkan sebagian besar senjata-senjata strategis. Setelah itu, alat-alat dan senjata yang dipakai dalam peperangan selanjutnya adalah pedang, panah, dan kuda. Hal tersebut tidaklah aneh untuk terjadi, karena sudah menjadi sunatullah sejak dari kebudayaan-kebudayaan zaman dulu akan adanya kehancuran setelah kejayaan, dan kejatuhan setelah ketinggian. Sedangkan kebudayaan abad ke-20 telah mencapai puncak kreasi dan inovasi dunia, bahkan orang-orang mulai sibuk bicara tentang perang bintang. Maha suci Allah, tiada yang akan terjadi setelah puncak ketinggian kecuali kejatuhan dan kehancuran. Armageddon akan berkecamuk di bumi Palestina di mana di sana akan bertemu kumpulan-kumpulan pasukan raksasa. Siapakah pasukan raksasa yang dimaksud? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga dalam sepenggal tolabul ilmi yang saya ceritakan dapat menjadi dorongan semangat agar kita senantiasa selalu bertapakur atas segala rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.